Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan menyajikan presentasi terkait dengan mata diklat nasionalisme dengan materi upaya mewujudkan kondisi potensi yang potensial menjadi aktual. Materi ini terkait dengan nilai-nilai nasionalisme, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penyajian materi ini kami memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah masalah, yang kedua adalah potensi, yang ketiga adalah solusi, dan yang keempat adalah implementasi aktual. Jadi kami akan mencoba untuk membahas dari masing-masing poin ini dan membreakdownnya serta mengelaborasinya ke dalam penjelasan-penjelasan, serta dikaitkan dengan bagaimana operasional faktual yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan memaksimalkan potensi sesuai dengan materi yang kami presentasikan ini. Yang pertama adalah masalah. Core atau masalah utama yang kami angkat adalah masalah disintegrasi bangsa. Masalah disintegrasi bangsa ini telah menjadi isu sentral, bukan saja saat ini, tapi telah berlangsung sejak lama. Dan hal ini tidak dapat dipungkiri, dapat menjadi ancaman yang besar bagi keutuhan bangsa dan negara. Terdapat kontradiksi dari disintegrasi bangsa ini. Pertama, bahwa kita menyadari bahwa keberagaman di Indonesia itu sebenarnya merupakan kekuatan yang pernah mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Hal ini jelas bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya peran dari satu kelompok atau satu golongan saja, tetapi sebenarnya peran atau kerjasama dari menyatunya bangsa-bangsa di Indonesia dari suku bangsa yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda, keyakinan dan sebagainya, yang memungkinkan kita untuk berjuang dan mencapai kemerdekaan. Namun di sisi lain, keberagaman ini saat ini menjadi sebuah potensi perpecahan. Artinya bahwa keberagaman ini menjadi bagian yang membuat atau mendorong munculnya isu-isu yang berkaitan dengan disintegrasi, seperti perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Ini kerap terjadi dan banyak kita alami. Potensi. Seperti yang kami jelaskan bahwa sebenarnya masalah ini sekaligus adalah potensi yang kita miliki. Jadi keberagaman sebenarnya adalah potensi seharusnya. Tapi seperti yang kami bahas di awal, bahwa itu juga menimbulkan masalah. Seharusnya sebagai potensi, keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, ras seharusnya menjadi pemersatu bagi kita atau menjadi potensi yang besar ketika keberagaman tersebut disatukan atau kita dapat bersatu di bawah satu naungan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Untuk dapat memaksimalkan potensi ini dan menghindari atau mengurangi masalah konflik terkait dengan disintegrasi bangsa, maka kami menawarkan solusi. Solusinya adalah kita kembali kepada ruh dari pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Solusi ini adalah solusi konseptual. Bagaimana penerapannya secara aktual? Kami mencoba membawa solusi aktualnya ke dalam peran kami sebagai seorang pendidik atau dosen. Kita ketahui bahwa masing-masing dari kita
seharusnya dapat memaksimalkan peran yang kita miliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Kita tahu juga bahwa perubahan atau melakukan sebuah perbaikan tidak dapat terjadi dengan begitu cepat. Perubahan tidak bisa terjadi dalam satu malam, atau perbaikan itu tidak, penyelesaian solusi tidak dapat terjadi dengan seperti membalikan telapak tangan, butuh proses. Nah, proses itu bisa kita lalui dengan memaksimalkan peran dari masing-masing individu yang ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masing-masing dari kita memiliki peran, dan peran itu kita maksimalkan untuk mengarahkan pada kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebagai dosen, kami menawarkan solusi atau memunculkan solusi memperkaya dan memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa terkait dengan keberagaman dengan menciptakan kondisi interaksi budaya yang dinamis. Nah, bagaimana ini dapat terbentuk atau dapat teraktualisasi? Kami menawarkan 4 poin operasional. Yang pertama adalah sebagai dosen kita dapat mengimplementasikan atau mengaktualisasikan potensi-potensial ini menjadi kekuatan melalui program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Yang kedua adalah adanya literasi budaya dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah adanya culture exchange day. Yang keempat adalah evaluasi interaksi kelompok. Keempat program ini atau keempat langkah aktual ini kami harapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pemahaman berkebangsaan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami keberagaman, memahami dinamika kelompok, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik, bekerja dalam organisasi, mereka dapat memahami potensi yang dimiliki dari keberagaman atau perbedaan-perbedaan yang ada. Baik, yang pertama adalah pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini dapat berbentuk pelaksanaan program pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa di daerah-daerah tertentu yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi, beradaptasi, memahami budaya dan kondisi masyarakat. Artinya bahwa melalui program ini, seperti telah diketahui bahwa pengabdian masyarakat itu merupakan salah satu tridharma dari perguruan tinggi, khususnya tugas dari dosen dalam pengabdian. Nah, melalui tridharma ini, mahasiswa dapat berpartner dengan dosen, atau dosen dapat membimbing mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses internalisasi keberagaman, pemahaman nilai-nilai keberagaman. Ketika mahasiswa itu turun dan merasakan secara langsung bagaimana komunikasi, cara berinteraksi, beradaptasi dengan budaya yang berbeda, dengan adat istiadat, bahasa dan agama yang berbeda, mereka akan mampu untuk mengapresiasi keberagaman tersebut. Selain itu, mereka juga akan belajar mengenai bagaimana value dari keberagaman ini atau diversity ini dapat menjadi sebuah hal yang sangat baik, sangat indah, dan mampu menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa secara. Nah, itu model atau program yang pertama operasionalnya untuk implementasi aktual. Yang kedua adalah literasi budaya dalam pembelajaran. Kita tahu bahwa proses pembelajaran dewasa ini tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui atau memahami, menguasai pengetahuan. Dalam hal ini adalah transfer of knowledge. Tetapi juga mahasiswa didorong untuk dapat mengetahui value. Oleh karena itu dosen dituntut untuk dapat mentransfer nilai atau transfer of value. Nah, nilai-nilai ini akan membentuk mahasiswa yang berkarakter. Nah, nilai apa yang dimaksud? Ya, salah satunya adalah nilai-nilai keberagaman yang berada. Nah, literasi budaya juga ini penting karena dewasa ini mahasiswa kadang terkungkung pada
sebuah paradigma berpikir yang sempit, sehingga ketika literasi budaya diterapkan, mereka akan lebih memahami tentang hasanah budaya, nilai-nilainya, dan kekuatan apa yang dimiliki oleh nilai-nilai tersebut yang dapat mereka ambil, mereka tarik menjadi sebuah pengetahuan yang nantinya dapat memudahkan mereka dalam berinteraksi secara sosial di masyarakat. Selanjutnya, implementasi aktual yang ketiga adalah Culture Exchange Day. Nah, ini juga dapat diterapkan di lingkungan kampus. Culture Exchange Day ini berbicara tentang bagaimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperkenalkan atau menjelaskan budaya mereka kepada mahasiswa lain dalam kelas dengan mengaitkan pada topik atau materi pembelajaran. Nah, sebenarnya ini sudah dalam beberapa program studi culture exchange itu sebenarnya sudah banyak diterapkan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Inggris ada yang kita kenal dengan mata kuliah Cross Culture Understanding atau pemahaman lintas budaya, di mana mahasiswa tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi mereka berusaha untuk belajar mengenai budaya dari orang-orang Barat atau penutur bahasanya, sehingga mereka dapat memahami bahasa tersebut secara komprehensif. Nah, ini bisa ditarik dalam mata kuliah atau dalam materi perkuliahan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi interaksi kelompok. Nah, terkadang dalam proses pembelajaran, dosen memandang mahasiswa itu sebagai kelompok, bukan sebagai individu-individu yang berbeda. Nah, seharusnya terdapat sebuah perspektif di mana untuk dapat memahami latar belakang mahasiswa, untuk dapat memahami bagaimana mereka berinteraksi, dosen perlu untuk memahami mahasiswa secara individu. Dengan demikian, maka dosen dapat mengidentifikasi atau kita dapat mengidentifikasi bagaimana kemampuan mereka dalam berinteraksi secara berkelompok. Karena ketika kemampuan mahasiswa untuk memahami latar belakang sosial seseorang, budaya seseorang, kebiasaan seseorang itu gagal atau rendah, maka akan berkonsekuensi pada kemampuan mereka dalam berinteraksi secara sosial. Jadi itulah 4 program pengabdian program implementasi aktual atau langkah-langkah implementasi aktual yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan kondisi potensi yang potensial. Yaitu meyakini bahwa ketika mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme ini, nilai-nilai keberagaman ini, mampu memiliki kecerdasan budaya, kecerdasan sosial dalam memahami orang lain, memahami budaya yang berbeda, maka mereka akan dengan mudah diterima dan mereka juga akan dengan mudah menerima perbedaan-perbedaan itu, sehingga mahasiswa sebagai agent of change akan mampu mengubah paradigma atau cara berpikir masyarakat ketika mereka kembali ke lingkungan, apakah itu lingkungan kerja, lingkungan organisasi, atau lingkungan sosial secara umum. Mereka dapat menjadi virus yang menularkan pemikiran-pemikiran keberagaman ini, wawasan kebangsaan ini, nasionalisme ini kepada rekan-rekan mereka, teman-teman mereka, sehingga akan muncul sebuah pemahaman yang utuh bahwa sebenarnya keberagaman itu adalah merupakan kekuatan yang begitu besar, yang kalau dulu saja dapat mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan, maka saat ini keberagaman itu dapat menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan, baik dari luar maupun dari dalam diri-diri kita sebagai individu. Kami pikir sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dalam kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.